Perkenalkan, nama saya Alfian Trinur Cahyo, NIM 2019-01-2011, kelas Teknik Industri A. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Alamsyah, NIM 2019-01-2018, kelas Teknik Industri A. Perkenalkan, nama saya Daru Cahyanto, NIM 2019-01-2014, kelas Teknik Industri A. Perkenalkan, nama saya Windo Dirgantoro, NIM 2017-012-116 dari kelas A. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari mesin bubut. 1. Ada kepala tetap. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua ialah motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga ialah tuas atau handle. Hampir setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Adapun fungsi dari tuas atau handle tersebut diantaranya adalah untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putaran spindle. Yang keempat ialah tombol emergency stop. Tombol emergency stop ini berfungsi untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kelima ialah kepala lepas. Kepala lepas ini berada di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Fungsi dari kepala lepas ialah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan ber saat digunakan. Yang keenam ialah eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan, yaitu eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya eretan lintang. Eretan lintang ini berada di atas eretan alas dengan posisi dudukan melintang terhadap alas. Maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauh operator ketika diputar secara manual atau otomatis. Selanjutnya eretan atas. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan 2 baut. Fungsi dari eretan atas ialah untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang ketujuh ialah dudukan pahat atau tolpos. Tolpos ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembubutan dilakukan. Selanjutnya yang kedelapan ialah alas mesin atau bed mesin. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, dan eretan. Yang kesembilan ialah poros pembawa dan poros transporter. Poros transporter merupakan bagian poros berulir
yang terletak di bawah eretan atas alas, berbentuk seperti trapesium atau segi empat dengan jenis ulir Whitworth dan metrik. Poros transportir berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Sedangkan poros pembawa akan selalu berputar untuk membawa dan mendukung kinerja eretan saat proses pemakanan secara otomatis. Saya akan menjelaskan cara setting benda kerja. Pertama-tama, sejajarkan dahulu posisi kepala cekam dan bibir cekam. Kemudian, pasang benda kerja pada kepala cekam. Kencangkan benda kerja pada kepala cekam menggunakan kunci cekam. Setting benda kerja menggunakan dial indikator. Ambil dial indikator dan tempelkan ke benda kerja. Tekan sedikit ujung dial indikator pada benda kerja. Kemudian posisikan jarum dial indikator pada posisi angka 0. Selanjutnya, putar kepala cekam untuk mengetahui keolengan benda kerja. Apabila jarum dial indikator berada pada angka yang rendah, bibir cekam kita kendorkan tekanannya. Apabila jarum dial indikator berada di posisi angka tinggi, kita kencangkan tekanannya. Lakukan seperti itu sampai angka pada dial indikator menunjukkan angka 0. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kencangkan bibir cekam pada tekanan yang sama. Yang terakhir, cek lagi benda kerja dengan memutar kepala cekam. Jika jarum dial indikator menunjukkan posisi angka 0, maka benda kerja siap dibubut. Cara menggunakan dial indikator atau dial jarum. Sebagai contoh, kita deskripsikan ketika kita menyetel atau senter as hidrolik dengan menggunakan ragum rahang 4. Yang pertama, pasang as hidrolik pada ragum, kencangkan setiap rahang-rahangnya. Yang kedua, pasang dial indikator sehingga jarum bersentuhan dengan as hidrolik dan pastikan jarum indikatornya sudah bergerak searah jarum jam. Ketiga, putar benda kerja dengan memutar ragum dengan tangan. Keempat, perhatikan jarum indikator, kita anggap benda kerja belum senter atau lurus. Yang kelima, jika pada rahang 1 jarum indikator berada pada angka 1 dan pada rahang 3 atau berlawanan dengan rahang 1 berada pada angka 2, maka ini artinya adalah rahang 1 harus dikendurkan dan rahang 3 harus dikencangkan. Yang keenam, pindah ke rahang 2 dan 4. Yang ketujuh, jika rahang 2 jarum indikator berada pada angka 1 dan rahang 4 berada pada angka 2, maka lakukan seperti poin 5. Yang ke-8, lakukan poin 5, 6, 7 berulang-ulang sampai jarum indikator benar-benar diam pada satu angka ketika benda kerja diputar. 9. Jika keempat rahang belum sama semua, jangan lakukan langkah 5 terus-menerus atau langkah 7 terus-menerus, tapi lakukanlah secara bergantian supaya merata. Yang terakhir, menggunakan alat ini perlu kesabaran dan bersabarlah dalam bekerja. Terima kasih. Berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk men-setting pahat mesin bubut. Pertama, mengendorkan semua baut pengikat sehingga nantinya pahat dengan mudah dapat ditempatkan pada rumah pahat dengan posisi yang rata dan lurus. Kedua, memastikan rumah pahat bersih dari bram maupun kotoran lainnya. 3. Menempatkan pelat pengganjal dengan ketebalan yang mencukupi untuk mendukung pahat sehingga ujung sis sayat pahat setinggi senter benda kerja. Keempat,
menempatkan pahat bubut dengan posisi yang rata dan lurus terhadap posisi tulpus. Kelima, mengencangkan baut-baut pengikat rumah pahat sampai dengan benar-benar terikat dengan kencang dan aman. Keenam, mengatur posisi pahat terhadap benda kerja sesuai kebutuhan agar sudut sayat dan sudut bebas dapat difungsikan secara optimal. Pengaturan ini dengan mengendorkan dan kemudian mengencangkan baut atau tuas utama yang terdapat pada bagian atas tulpus. Memastikan juga tinggi ujung sisi sayat pahat sudah setinggi senter benda kerja, maka pahat siap digunakan untuk proses pembubutan. Apabila ujung sisi sayat belum setinggi senter, maka kendorkan kembali baut pengikat pahat dan atur pelat pengganjal sesuai kebutuhan.